Loh, Kan? kok ada saldo OVO masuk ke nomormu, Al? Hah? Beneran? Oh Ini iya. Pandu. Bukannya ini vendor kemarin ya? Ngapain sih pakai ngirim OVO segala? Nggak tahu nih. Hati-hati loh, Al. Tugas kita kan Aduh. memang untuk melayani. Ya sih, emang kita kan kerja harus sesuai dengan ketentuan kan. Jadi nggak usah ngirim-ngirim seperti inilah gitu. Bener banget. Aduh, Tapi gimana? Ini udah terlanjur masuk ke nomormu. nggak tahu guys, bingung. Ada Gesta sama Aldri. Hei, Dim. Lagi ngapain kalian berdua di sini? Biasa, Biasa. Dim. Lagi maksi sekalian ngobrol-ngobrol santai. BTW anyway, Baswe, lo sibuk amat deh. Sampai bawa laptop segala. Ada kerjaan apaan sih? Sebenarnya nggak juga sih. Cuma lagi bingung aja cari vendor buat bikin seragam kegiatan minggu depan. Lu lagi cari vendor? Pakai konveksi gua aja, Dim. Masalah harga teman aman. Nggak bisa begitu, Al. Pengadaan barang itu ada prosedurnya. Nggak bisa asal-asalan beli barang. Bener juga, lagian emang boleh pengadaan langsung ambil dari teman. Ya juga sih. Oh iya, Apaan? tapi lo keren banget, Al. Bisa punya usaha konveksi kayak gitu. Pantas lo bisa beli mobil baru ya? Hasil dari usahanya. Oh iya, gue juga kemarin lihat postingan mobil baru lu, Al. Keren banget. Ya, alhamdulillah kemarin ada rezeki lebih. Jadi, oh ya Mbak, makasih. Jadi karena kebutuhan konveksi aku beli mobil baru itu, gitu. Eits, tapi jangan lupa, Al. Laporin harta kekayaan. Iya sih. Iya, jangan sampai lupa, Al. Biar nggak jadi masalah buat lu ke depannya nanti. Bener tuh. Ntar, gampang lah itu. Guys, gue balik ruangan dulu ya. Kenapa? Cepet Udah jam banget. 1 nih. Kapan-kapan ngobrol lagi ya. Oke, bye. 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 Oh iya, udah jam 1 ya. Balik Oh yuk. iya, udah jam 1 ya? Profesor telepon juga. Ya, halo Pak. Iya, saya ke ruangan sekarang Pak. Siap. Mas, makanannya belum dibayar. Catat dulu Pak. Aduh, catat maning, catat maning. Halo Sobat Anti Korupsi, itu tadi cerminan bagaimana korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, dan pelanggaran integritas yang tentunya sangat dekat dengan diri kita sebagai seorang ASN. Yuk dari sekarang kita menjaga kualitas nilai integritas. Mari jaga diri, jaga teman, jaga lingkungan untuk negara yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Nah, Saya izin Bapak Ibu, sebentar lagi acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Luki Okawendi selaku Kepala Seksi MSKI KPPN Curup. Yang saya hormati Bapak Junaidi selaku Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Curup. Yang saya hormati para pejabat PPABP atau pengelola belanja pegawai dari seluruh Ratker lingkup KPPN Curup.
Dan yang kami banggakan Mbak Nadira dan Mbak Yeni selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti sosialisasi Tukin Web secara virtual. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana selalu kita harapkan sebagai umatnya mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, perkenalkan saya Sumani yang akan memandu acara sosialisasi Tukin Web secara virtual ini. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Petilah rebutan dengan galah, jatuh tiga menjadi terpencar. Izinkan saya ucapkan bismillah, semoga acara berlangsung lancar. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demi kelancaran dan keberkahan acara pada hari ini, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama penyampaian sambutan dan arahan dari Kepala Seksi MSKI KPPN Curup kepada Bapak Luki Okawendi, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Marni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pejabat pengawas Bapak Junaidi dan tim KPPN Curup. Yang saya hormati para pengelola keuangan, bendahara, PPK, PPSPM, dan khususnya PPABP serta operator di lingkup wilayah KPPN Curup. Yang saya banggakan para narasumber kita pada hari ini yaitu Mbak Nadila Putri dan Mbak Yeni Christine. Hadirin sekalian, para undangan yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul melalui daring dalam acara kegiatan sosialisasi pembayaran tunjangan kinerja melalui aplikasi Gaji Web. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dari pembayaran tunjangan kinerja melalui udah masuk. Izin terputus karena jaringan. Dapat kami sampaikan bahwa tujuan pembayaran tunjangan kinerja melalui aplikasi Gaji Web yaitu memastikan bahwa pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memastikan pembayaran tunjangan kinerja dibayarkan secara tepat tujuan, tepat jumlah, dan tepat waktu, mencegah terjadinya fraud pembayaran tunjangan kinerja yaitu dengan dilakukan validasi atas tagihan tunjangan kinerja satuan kerja, menerapkan perhitungan pajak progresif dan tersistem atas penghasilan pegawai, dan yang terakhir yaitu mendukung program strategis nasional pemberantasan korupsi dalam rangka pembayaran tunjangan kinerja pegawai.
Implementasi pembayaran tunjangan kinerja pegawai dilaksanakan pada seluruh kementerian negara atau lembaga paling lambat untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan Juni 2024. Namun dalam hal pelaksanaan pembayarannya belum dilaksanakan secara penuh karena kesiapan teknis. Pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan secara paralel dan secara bertahap, harus sudah dilaksanakan melalui aplikasi gaji web paling lambat pembayaran tunjangan kinerja bulan Oktober tahun 2024. Untuk memastikan pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai dapat dilaksanakan secara tertib berjalan dengan lancar, KPPN Curup mendukung kepada seluruh satuan kerja dalam memitigasi risiko terhadap permasalahan yang mungkin terjadi serta melakukan monitoring dan evaluasi progres pelaksanaannya. Hadirin yang saya hormati, kami mengharapkan melalui aplikasi gaji web dapat dilaksanakan secara lancar dan sesuai dengan pada Bapak Ibu yang telah bersinergi dalam mendukung kegiatan ini. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberi rahmat dan kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan Iman warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Marni. Terima kasih kepada Bapak Luki atas arahan yang telah diberikan. Semoga kita dapat selalu meningkatkan kinerja kita bersama demi keuangan negara yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi Tukin Web yang akan disampaikan oleh Mbak Nadila dan Mbak Yeni. Kepada Mbak Nadila dan Mbak Yeni dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Marni atas waktunya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Luki selaku Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal di KPPN Curup. Kemudian yang saya hormati juga Pak Junaidi selaku Kepala Seksi Pencairan Dana di KPPN Curup. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan tim di KPPN Curup, Mbak Yeni, selaku narasumber, dan juga Mbak Marni ya, selaku supporting pada acara pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua dapat berkumpul kembali ya Bapak Ibu, saling sharing informasi, berdiskusi kembali melalui virtual meeting ya, walaupun belum bisa offline gitu. Kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas terkait beberapa hal terkait Tukin ya, apalagi ini merupakan trending di beberapa hari terakhir terkait permasalahan Tukin ini, dan beberapa KL juga sepertinya sudah diminta ya dari eselon 1 untuk menggunakan Tukin Web gitu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Luki tadi, bahwasanya memang dalam surat S105 itu ada sedikit kelonggaran ya. Sebenarnya kan di SE nomor 6 itu seharusnya semua KL sudah menggunakan Tukin Web itu paling lambat di Tukin Juni. Nah, cuman karena mungkin kan ada beberapa sedikit kendala dalam sistem, nah bisa diperpanjang. Namun harapannya kami dari KPPN Curup menghimbau Satker agar Tukin Juli nanti sudah menggunakan aplikasi gaji web gitu. Jadi kedepannya sudah terbiasa gitu ya Bapak Ibu ya. Memang kelonggarannya sampai nanti di Oktober. Tapi untuk meminimalisir adanya kendala atau permasalahan lebih baik diimplementasikan sejak awal. Dan kalau misalnya ada kendala nanti bisa disampaikan, kita list dulu, kita tampung dan kita cari solusinya bersama-sama. Jadi kami himbau dari KPPN Curup untuk Tukin Juli ya Bapak Ibu ya. Nah, Tukin Juli sendiri kan berarti nanti diajukannya kalau misal mau cair tanggal 1 gitu ya. Bagi KL yang perhitungan absensinya dari tanggal sebelum tanggal 20-an udah selesai itu bisa diajukan maksimal tanggal 28-an ya, apa 30 gitu. Pokoknya H-2. Itu menyesuaikan kebijakan KL juga gitu. Karena mungkin ada beberapa KL yang perhitungan tukinnya berdasarkan absensi dari tanggal 1 sampai 30 gitu ya. Jadi tetap menyesuaikan kebijakan perhitungan tukin di masing-masing KL terlebih dahulu.
Ya, mohon izin ya Bapak Ibu ya, mungkin saya akan sedikit overview terlebih dahulu terkait PMK 80 tahun 2013 terkait tukin itu sendiri. Eh, Nah, nah ini mungkin pembayaran belanja pegawai ya, terkait tata caranya sendiri karena mengalami berbagai perkembangan gitu. Nah, kita sedikit beralih ke prinsip pembayaran hak keuangan terlebih dahulu. Jadi sesuai PP nomor 7 tahun 1977, PNS itu diberikan kompensasi berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, kemudian tunjangan jabatan, tunjangan pangan, dan tunjangan lainnya. Nah, terus kalau nah berdasarkan PP 45 tahun 2013 juga, belanja pegawai itu apa sih gitu ya? Belanja pegawai itu merupakan kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Nah, di dalam pasal 84 pun juga diatur bahwasanya pembayaran belanja pegawai kepada pegawai negeri atau pejabat lainnya itu dilaksanakan secara langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung ke rekening pegawai. Dan ini tentunya meminimalisir adanya fraud karena dari kas negara langsung ditransfer ke rekening penerima masing-masing gitu. Dan dalam hal ini, misal belanja pegawai tidak dapat dibayarkan rekening, itu bisa saja dibayarkan melalui bendahara pengeluaran, tapi harus mendapatkan persetujuan dari KPPN dulu. Misalkan ada yang gaji terusan, terus atau ternyata rekeningnya udah mati atau tidak aktif, itu bisa saja, tapi harus tetap persetujuan dari KPPN. Nah, kompensasi kepada pejabat pegawai atau pemberian gaji maupun tunjangan itu tentunya harus ada dasarnya Bapak Ibu ya, tidak bisa sembarangan langsung dibayar gitu. Ini sekian-sekian itu nggak bisa, tapi harus ada dasar jelasnya. Baik syarat formil maupun material itu harus memenuhi. Yang pertama kan dilaksanakan berdasarkan SK. SK ini bisa diterbitkan oleh bagian kepegawaian lah ya, bisa saling koordinasi juga Bapak Ibu pengelola gaji itu bisa berkoordinasi dengan kepegawaiannya untuk terkait SK. Jadi syarat formil yang pertama SK dan kedua SPMT. Itu. Nah, em, pembayaran tukin sendiri itu bisa dibayarkan di tanggal 1 bulan berikutnya atau bisa lebih dari itu. Nah, kalau dari tukin sendiri ya Bapak Ibu ya, itu kemarin ada existing dan transisi. Nah, existing ini maksudnya apa? Existing itu maksudnya adalah em, manual, masih sama seperti dulu ya Bapak Ibu ya, masih PMK yang lama. Sebelum PMK 80 tahun 2023 itu PMK tahun 80 PMK nomor 80 tahun 2017. Itu kan masih belum elektronifikasi ya, artinya masih manual, masih pakai ADK-CSV, jenisnya juga masih LS penerima gitu. Nah, terus kemudian perkembangan sistem untuk meminimalisir adanya tukin double atau fraud ataupun hal-hal lain itu selama masa transisi dibentuklah dua sistem mekanisme lagi, yaitu PPP dan non PPP. Nah, non PPP ini apa? Non PP itu dia yang biasanya masih manual Bapak Ibu, masih pakai ADK-CSV, pembayarannya juga masih jenis SPMLS penerima. Sembari aplikasinya kita kembangkan. Ini mungkin non PPP itu yang Bapak Ibu kemarin laksanakan. Terus yang PPP, PMK 182, ini berlaku bagi KL yang menjadi piloting. Nah, piloting ini kan kemarin kalau nggak salah baru KL Kementerian Agama, kemudian Kementerian Keuangan, dan ESDM. Nah, eh, mungkin mulai per Juli nanti ke depannya semua satker sudah PPP. Nah, kemudian dalam kita sedikit mereview dari PMK 80 tahun 2017 terkait tukin sendiri. Kalau di 2017 itu kan administratifnya masih hard copy ya, masih SPM dan belum dilaksanakan secara elektronik. Kemudian belum mengakomodir amanat pasal 85 PP 45 tahun 2013 terkait pembayaran kompensasi dilaksanakan setiap bulan pada hari kerja pertama. Itu seharusnya seperti itu. Nah, sekarang kan di PMK yang baru 80 tahun 2023 itu sebisa mungkin di tanggal 1 ya, makanya tukin bulanan itu cair di tanggal 1, kecuali tukin susulan. Nah, kalau di PMK 80 itu
Tukin masih tetap saya berdasarkan DIPA, kemudian juga memperhitungkan kinerja pegawai, serta berdasar Perpres. Nah, sama ya, dibayarkan ke rekening pegawai di poin 2. Kalau ada hal-hal tertentu yang nggak bisa, baru minta ke bendahara pengeluaran. Nah, kemudian keterlambatan pembayaran tukin dapat diajukan sekaligus ataupun rapel. Nah, kalau dulu di PMK 80 itu lampiran SPP atau SPM-nya itu kayaknya sebatas SPM atau SPP, terus daftar nominatif pembayaran tukin, rekap tukin, dan potongan pajak SSP PPh-nya ya, SSP-nya. Itu zaman 3. Nah, daftar nominatif pembayaran tukin, rekap, sama SSP-nya saja. Nah, kekurangan tukin juga bisa dibayarkan setelah tukin sebelumnya diterima. Terus kemudian pegawai yang diangkat sebagai JF dan mendapatkan tunjangan profesi itu biasanya ada selisih tukin yang bisa Bapak Ibu lebih memahami ya terkait ini ya, karena peraturannya beda-beda tiap KL terkait tunjangan profesi maupun tunjangan lainnya atau tunjangan tambahan yang lain. Nah, itu tadi kalau yang di apa ya, PMK 80 tahun 2017 itu PMK yang dulu gitu, belum elektronik, terus belum masih hard copy, SPM-nya penyampaiannya manual, dan lampirannya hanya 3 gitu. Nah, sekarang di PMK yang terbaru, PMK 20 tahun 2003, ini tentunya sudah mengakomodir amanat Perpres 45 tahun 2003. PP ya, PP 45 2003. Nah, di sini KPA dan PPK itu juga bertanggung jawab atas kebenaran material perhitungan atas pembayaran tukinnya. Makanya sekarang per 2024 ini ya, pengajuan tukin itu ditambah dengan SPTJM, lampiran SPM-nya. Kalau dulu kan enggak ya. Nah, itu yang pertama, apa ya, tambahan di PMK 20 ini. Nah, terus kemudian selain ditambahkan lampiran SPTJM, dalam schedule payment-nya itu juga ada perbedaan. Yang pertama, pembayaran tukin dilaksanakan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan. Ini dalam hal pengajuannya tukin bulanan ya, yang misal KL-nya itu memang di tanggal 20 itu sudah selesai. Atau dasar perhitungan apa ya namanya, absensi kehadirannya itu misal dari tanggal 15 ke 15 gitu ya. Kecuali kalau KL yang perhitungan absensinya 1 sampai 30 itu mungkin yang agak susah untuk bisa tukin susulan, paling tukin bulanan gitu. Nah, bagi yang bisa diajukan di setiap akhir bulan itu nanti akan cair di tanggal 1 sesuai dengan amanat PP 45 tahun 2003. Nah, ini nih nomor 2, dalam kondisi tertentu pelaksanaan pembayaran tukin dapat dikecualikan dari ayat 1. Nah, itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, kembali ke kebijakan KL-nya. Kalau memang nggak bisa tukin bulanan, ya tukin susulan di bulan berikutnya, tanggal 1 atau tanggal 2. Kemudian, kondisi tertentu dengan mempertimbangkan kesiapan tata cara perhitungan dan pembayaran tukin. Nah, yang keempat, untuk pembayaran tukin pada hari pertama bulan Januari, PPSPM dapat mengajukan SPM ke KPPN pada bulan Desember tahun anggaran berjalan, tapi dengan DIPA tahun anggaran berikutnya. Nah, ruang lingkup dari tukin sendiri sesuai PMK 20, itu yang pertama nanti akan adanya sentralisasi pembayaran tukin. Nah, sentralisasi itu bisa saja Satker dapat melakukan pembayaran tukin secara terpusat dengan sentralisasi Pagud DIPA. Jadi mungkin ada beberapa kementerian lembaga yang pembayaran tukinnya itu sudah di pusat ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya mungkin Mahkamah Agung, kemudian Kementerian Keuangan, kemudian ada BMKG juga. Nah, Bapak Ibu yang di sini itu Satker-Satker yang mungkin masih pembayaran tukinnya melalui Satker gitu ya, belum disentralisasi terpusat di di eselon masing-masing. Nah, sentralisasi itu ternyata dilakukan dengan ketentuan pagudipanya untuk tukin ya dipusatkan pada satu Satker, pusat KL. Jadi di pusat, kemudian Satker telah menerapkan TTE, terus kemudian pembayaran tukin dilaksanakan sama ya, dengan mekanismenya dibayar ke pegawai langsung. Dan tentunya ada syarat tambahan KL masing-masing, kementerian lembaga masing-masing itu sudah mengembangkan aplikasi mandiri terhadap tukin. Jadi harus ada aplikasi mandiri ya terhadap perhitungan tukin yang biasanya di kepegawaian gitu. Nah, baru nanti PPK yang di pusat itu menerbitkan SPP LS pembayaran tukin kepada PPSPM secara elektronik menggunakan TT ya Bapak Ibu kalau sekarang ya. Nah, terus dilampiri dengan daftar nominatif atau daftar pembayaran tukin, rekapnya sama SPTJM gitu.
Kalau misalnya ada potongan pajak ya ditambah lampiran SSP. Dan lampiran sebagaimana nomor 5 itu sudah ber-TTI semua ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada catatan sentralisasi pagu sebagaimana dimaksud dalam PMK adalah dalam hal kementerian lembaga memiliki aplikasi mandiri perhitungan tukin. Jadi, ada aplikasi tersendiri terlebih dahulu, nanti di gaji web itu tinggal disinkronkan biasanya. Tapi ini bagian di pusat ya Bapak Ibu ya. Kalau memang masih di vertikal nggak masalah juga. Nah, ruang lingkup juga ini untuk SPM ya. Tukin itu sama masih ke rekening pegawai dan dilakukan secara elektronik ya sekarang Bapak Ibu ya. By sistem melalui aplikasi Sakti. Terus masih sama lampirannya juga. Ini kita lanjut aja. Nah, ini ada tindak lanjut atas PMK nomor 20 2023. Di akhir tahun lalu 2023 itu ada SE ya nomor 6 tahun 2023 yang jelaskan bahwa pembayaran tukin itu dilaksanakan melalui aplikasi gaji. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pelaksanaan pemutakhiran data referensi pada aplikasi gaji. Jadi kemarin kan juga sempat pemadanan NIK ya dan NPWP itu bisa dicek kembali data-datanya dipastikan sudah benar, sudah update. Kemudian pembayaran tukin, tukin susulan, kekurangan tukin itu juga seharusnya sudah menggunakan aplikasi gaji. Nah, sesuai surat Dirjen DJPB nomor 156, itu piloting pembayaran tukin melalui aplikasi gaji itu ada 2 tahap. Yang pertama, tahapnya 4 kementerian yang paling lambat dilaksanakan 2023. Jadi tahun 2023 lalu itu ada 4 KL ya. ESDM, Kemenag, Kementerian Keuangan, dan kalau nggak salah satu lagi Kemenpan RB apa ya? Atau BPK gitu. Nah, yang tahap 2 ini 80 KL, harusnya paling lambat dibayarkan tukin bulan Juni kemarin. Nah, cuman ada sedikit kelonggaran gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada nota dinas dari kami juga, yaitu terkait jenis dokumen SPN-nya. Itu menggunakan jenis tukin bulanan. Kalau misal diajukan akhir bulan berkenaan dan akan cair di tanggal 1 bulan berikutnya, atau menggunakan jenis tukin susulan 272 apabila pengajuannya hari kedua bulan berikutnya. Kemudian kita lanjut ya. Nah, terus kemarin ada surat baru lagi ya, nomor 105, terkait pelaksanaan pembayaran tukin melalui aplikasi gaji web selambat-lambatnya Oktober, itu selambat-lambatnya. Tapi kami menghimbau Juli, kalau bisa udah gaji web ya Pak Ibu. Jadi nanti biar udah terbiasa gitu. Dan kalau ada masalah ya bisa kita selesaikan lebih awal gitu ya. Penyampaian Juknis sudah ada ya. Juknis perekaman aplikasi gaji ada di tadi linknya yang saya kirim di grup. Itu sudah ada materinya lengkap di situ. Atau bisa juga di s.id garing gaji satker. Ini kita lanjut aja. Oke. Ya mungkin itu ya Bapak Ibu sekilas dengan tukin. Perbedaan dari tukin web dan sebelumnya, serta perbedaan peraturan dari PMK 80 2017 dengan PMK 20 tahun 2023. Jadi tambahannya itu adalah di lampiran, lampirannya menggunakan, ditambah SPTJM, kemudian yang kedua, itu apa namanya, sudah menggunakan sistem elektronik ya, elektronikisasi, jadi nggak hard copy lagi, semuanya by system pakai TTE. Ya, mungkin itu ya sekilas overview dari saya, nanti akan ada praktek juga juknisnya setelah penyampaian materi dari Mbak Yeni. Mungkin kepada Mbak Yeni dipersilahkan ya. Baik, terima kasih Mbak Nadila. Mungkin selanjutnya, sebentar. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi terkait surat nomor 105 tahun 2024 terkait pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai melalui aplikasi gaji pada kementerian dan atau lembaga. Untuk dasar hukumnya sendiri, yang pertama yaitu dari PMK 80 tahun 2017 yang telah diubah menjadi PMK
Nomor 20 Tahun 2023 tentang tata cara pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada Kementerian Negara atau lembaga. Kemudian yang kedua ada Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran tukin pegawai pada kementerian lembaga melalui aplikasi gaji. Dan yang ketiga, itu ada Surat Nomor 156 Tahun 2023 terkait tahapan pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai melalui aplikasi gaji. Kemudian untuk latar belakangnya sendiri, sebenarnya apa sih urgensi kita melakukan implementasi interkoneksi aplikasi gaji ini untuk pembayaran tukin? Yang pertama itu mencegah adanya fraud. Mungkin beberapa periode ke belakang sebelumnya ada kasus tertentu gitu kan terkait pembayaran tunjangan kinerja ini. Nah, hal tersebutlah yang menjadi latar belakang kenapa kita ingin mengimplementasikan pembayaran tukin ini melalui interkoneksi aplikasi gaji. Nah, aplikasi interkoneksi gaji ini membantu dalam memonitoring pembayaran tunjangan kinerja pada satuan kerja. Hal tersebut untuk menghindari adanya markup ataupun pembayaran double pada tunjangan kinerja satuan kerja. Kemudian untuk latar belakang yang kedua, itu untuk melakukan pembayaran PPh Tukin, pajak penghasilan 21 atas penghasilan Tukin itu dengan perhitungan yang sama. Mungkin sebelumnya kami juga baru tahu mungkin kayak di Kementerian Agama ketika sebelum adanya implementasi aplikasi gaji ini perhitungannya menggunakan pajak penghasilan final gitu kan. Nah, dengan adanya aplikasi gaji ini perhitungan pajaknya sudah diakomodasi dari aplikasi gaji sehingga setiap satuan kerja perhitungannya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu PPh ter ya. Itu. Kemudian untuk latar belakang yang ketiga, itu pembayaran tukin menjadi lebih mudah. Nah, ini mungkin disampaikan kemarin pada saat kami FGD dengan eselon 1 kami bahwa disampaikan sudah ada apa ya testimoni lah dari BPK gitu bahwa dengan adanya aplikasi gaji ini meningkatkan efektivitas dalam proses perhitungannya gitu kan. Mungkin yang sebelumnya dilakukan oleh 3 orang atau 4 orang, saat ini bisa dilakukan oleh 1 orang sampai dengan 2 orang. Jadi lebih mudah seperti itu. Mungkin ini juga harapan kami buat Bapak Ibu, Mas Mbak semua, mungkin bisa apa ya mempermudah lah dalam perhitungan tunjangan kinerja setiap bulannya. Kemudian dalam implementasi pembayaran tukin melalui interkoneksi ini memang masih ada pembayaran tunjangan kinerja yang belum sepenuhnya diakomodasi ya dengan menggunakan aplikasi gaji ini. Yang pertama itu untuk pembayaran tukin pejabat negara, yaitu menteri, wakil menteri, staf ahli. Kemudian pembayaran tukin untuk anggota TNI Polri yang dipekerjakan oleh kementerian lembaga lainnya. Kemudian juga ada pegawai Pemda yang dipekerjakan oleh kementerian lembaga. Dan yang terakhir itu tunjangan profesi guru atau sertifikasi dosen. Nah, keempat jenis tukin ini masih belum bisa diakomodasi oleh aplikasi gaji melalui interkoneksi. Nah, namun walaupun dia belum diakomodasi dengan aplikasi gaji, namun tetap harus menggunakan jenis SPM tukin ya Bapak Ibu ya. Nah, opsi yang kami berikan yaitu dengan satuan kerja wajib untuk melampirkan surat pernyataan pembayaran tukin tanpa melalui interkoneksi. Nah, surat pernyataan ini wajib untuk dilampirkan setiap mengajukan SPM tunjangan kinerja, baik itu bulanan atau susulan yang untuk tunjangan kinerja yang belum diakomodasi
di aplikasi gaji. Nah, di sini dia menggunakan apa ya, datanya itu pilihannya dengan memilih tanpa data gaji sehingga tidak melakukan perhitungan melalui aplikasi gaji. Jadi langsung di saktinya. Seperti itu. Kemudian eh, yang terakhir itu mungkin penyamaan persepsi Bapak Ibu ya di PMK 20 tahun 2023 dan SE nomor 6. Jadi mungkin seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk perhitungan tukin itu kita tidak mewajibkan untuk menyampaikan SPM tukin bulanan ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan perhitungan kehadiran di masing-masing satuan kerja. Kalau misalnya dari tanggal 15, mungkin dari 15 Januari sampai 15 Februari itu memang bisa disampaikan jenis SPM tukin bulanan gitu kan. Di akhir bulan disampaikannya. Nah, sedangkan untuk satuan kerja yang perhitungan kehadirannya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 1 sampai 31 itu bisa tetap mengajukan SPM tukin susulan seperti itu. Jadi jangan apa ya, tetap mengikuti regulasi dari masing-masing satuan kerja seperti itu. Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nadila. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yeni. Jadi ini ya, Mbak Yeni di bagian SPM juga nih yang memverifikasi tukin Bapak Ibu ya. Jadi memang balik lagi ya, tukin itu bisa dibayarkan bulanan maupun susulan, tapi harus tetap menyesuaikan regulasi masing-masing KL-nya seperti apa. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke bagian teknisnya untuk perekaman di aplikasi, di Gaji Web maupun di aplikasi Saktinya, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, Assalamualaikum, izin Mbak Dila oke, iya, dari Waalaikumsalam. Lokator Silakan. Kabupaten Rejang Lebong. Iya Mas, gimana? Iya, mau memastikan lagi Mbak. Mm-mm, Berarti kemarin kan udah ada tuh nyoba ya kami. Jadi mm-mm, ternyata dari BPOM Pusat juga mm-mm. sepertinya ada misinformasi masalah eh, Oke, gaji tukin web ini, pengurangan mm-mm, gaji web. Jadi mm-mm. mau memastikan lagi, yang kemarin kan yang kami yang Juli itu ditolak kan karena emang belum waktunya untuk diajuin. Oh ya, oke. Nah, berarti nanti eh, ibaratnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya di Desember juga nanti tukin November dan Desember ya, Mbak, yang Iya, dicairkan itu. Berarti untuk tetap double ya, berarti kan ya. Bukan karena bentar-bentar. ada yang nyampaikan di kami Ya, itu gimana? Mm-mm. tukin Desember nanti dibayarkannya di Januari gitu. Mm, Nah, jadi oke. mana yang benar nih? Takutnya nanti di kami ada miss lagi Hmm, kan. Itu. oke. Nah, itu aja dulu Mbak. Yang pertama yang menjadi dasar itu dari BPOM sendiri itu perhitungan tukinnya berdasarkan absensinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Mas? Kalau sebelumnya tuh per bulan Mbak, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31. Nah, Mm-mm, sekarang untuk per bulan Mei kemarin mm-mm, itu per tanggal 16 sampai tanggal 15 bulan berikutnya. mm-mm. Itu Oke, berarti udah kan, udah udah kayak uh-uh, gitu. berarti kan untuk misal untuk tukin bulan Juli Ya. yang cair di 1 Agustus, ya kan? Berarti Ya, kan pakai dasar perhitungan 16 Juni kemarin ya, istilahnya ya, sampai ya, 15 ya, Juli ini. Berarti kan nanti bisa ya. diajukan. Itu sebagai itu tukin Juli yang cair di 1 Agustus. Terus pertanyaannya, apabila misal tukin itu nanti di November Desember ya. Berarti kan kalau misal tukin Desember itu kan dasarnya dari perhitungan dari gaji dari tukin tanggal 16 November sampai dengan 16 Desember ya 15 istilahnya. Desember. 15 Desember Ya. itu Mm-mm. sama dengan tukin November yang dibayarkan yang cair tanggal 1 Desember kan gitu ya. Ya, Berarti ya. ya.
Terus yang Iya. ditanyakan BPOM itu adalah untuk pembayaran tukin Desembernya apakah double di akhir tahun ini, gitu ya, sama-sama Mm-mm. Desember, Iya, iya. atau nanti di Januari, Januari. gitu. Mm-mm. Sedangkan kalau perhitungan di BPOM sendiri itu kan dia berarti 15-15 ya. Iya, Mbak. Nah, sebentar Mas, kalau di BPOM sendiri sebenarnya sebutan tukin Juli itu, apakah tukin yang dibayarkan di bulan Juli atau tukin yang nanti cairnya di bulan Agustus? Sebutan Nah, tukin kalau Julinya. kalau kemarin tuh masih bingung juga di mereka. Mm-mm. Jadinya disuruh ngikutin KPPN aja, KPPN masing-masing akhirnya kan. Jadi Oke. kayak kayak yang kemarin itu, jadi Heeh. tukin bulan Juni ya Oh ya. bulan Juni, kinerja bulan Juni gitu kan. Tukin bulan Juli ya bulan Juli. Nanti bayarkannya di Mm-mm. Agustus. Dah, Mm-mm. akhirnya nyampe keputusan di situ gitu. Hmm. Oke, berarti yang di apa ya apa ya yang jadi masalah di sini adalah di Desembernya ya. Karena kan Desember Iya, juga istilahnya kan dasarnya separuh-separuh juga tuh. separuh ya, Mbak. Oke. Mungkin sebelumnya dari Mbak Yeni ada tambahan. Iya, berarti kalau untuk tukin Desember itu kan dasar perhitungannya dari November. 15 November sampai dengan 16 Desember Desember. gitu kan. Ya. Iya, dan diajukannya di bulan Desember seperti itu. Nah, itu Kalau gimana? Desember tuh bukannya ini ya, Mbak ya? Eh, apa? Mulai 16 itu ya? Gimana sih? Jadi nyetik. Ya, berarti kan itu tukin Desember, tapi cairnya itu di Desember itu Iya, atau jadi tokennya 1 Januari tetap gitu kan tetap yang tetap di ditanyakan kan. Desember sebelum tahun-tahun seperti tahun sebelumnya atau di Januari gitu. Ya, oke. Nanti SPM-nya gimana? Apakah ada Hmm. teknis lain lagi khusus untuk yang Mm-mm, Desember? mm-mm, mm-mm. Hmm. Oke. Kalau untuk bulan Desember mungkin kita juga bisa sambil nunggu apa ya LLAT kali ya Mbak Nadila ya. Iya, Mungkin nanti ada biasanya diatur lebih detail ya ada untuk kebijakan LLAT-nya. sendiri seperti itu. Jadi memang Ya. biasanya kalau di akhir tahun itu ada beberapa KL yang memang em, dibayaran di 1 Januari. Tapi ada juga yang memang dia per Desember itulah dibayarnya sesuai dengan perhitungan tukinnya. Jadi ini memang perlu dikelirkan dulu kan, apa namanya bulanannya gitu. Kalau misal bulanannya tuh, misal tukin Januari itu dasarnya dari 1 Desember sampai dengan 16 Desember sampai dengan 15 Januari itu dicarikannya di tanggal 1 Februari. Istilahnya ini perlu dikelirkan dulu sih dasar dasar bulannya. Kalau misal Desember tukin Desember yang dimaksud dari KLB PAM itu adalah tukin yang dibayar di bulan Desember, ya berarti dibayarkannya di Desember juga. Tapi kalau misal tukin Desember itu adalah tukin yang dibayarkan di 1 Januari, nah itu kan berarti em, beda lagi gitu perlakuannya. Tapi mungkin nanti kita tunggu juknis LLAT terlebih dahulu sama kita clearkan dulu ya Mas masalah bulannya gitu, Oke, Mbak. dasar bulannya. Ya, berarti Mm-mm. ya, Untuk sementara berarti gitu dulu ya. Apa tadi? ya. Yang untukin Jalani aja Julinya. dulu berarti yang ini ya, Mbak. Iya, kalau yang Iya, untuk Juli ini sembari kami pastikan dulu untuk di Desembernya seperti apa. Karena memang lintas tahun ya istilahnya ya. Berarti iya, kalau iya. kalau BPOM sendiri kan Mei kemarin itu pas peralihan gimana tuh Mas? Kan awalnya Mm-mm. dari 1 sampai 30 jadi separuh-separuh tuh. Yang yang Mei itu cuma 15 hari itu Mbak dipakainya jadinya. Terus yang 1 sampai 15-nya nggak Iya, ini ya? yang Mei itu cuma 1 sampai 15 aja gitu. Jadi yang Hmm. Juninya 16 sampai 31 Mei dan 1 Juni sampai 15 Juni. Itu untuk yang Juni. Jadi yang Hmm. Mei itu cuma 15 hari Oh, itu dasar memang ini. arahan dari kementeriannya ya? Iya, iya Oke. dari BPOM-nya kayak gitu. Oh, soalnya kan kayak jadi mesti ada setengah bulan yang hilang gitu loh. Yang hilang ya, Iya, benar. maksudnya saya juga bingungnya di situ sih.
kayak pas peralihannya kan berarti ada tanggal 1 sampai 15 yang hilang ataupun enggak digunakan gitu. Iya. Tapi sembari nanti coba kita tunggu juga ya kebijakan dari kalau KL masih Iya. menyerahkan ke masing-masing KPPN ya, belum dipastikan gitu. Mm-mm. Iya Mbak, iya. Oke. Ini nanti kami diskusikan lagi ya Mas ya. Atau Oke, mungkin baik Mbak. dari Pak Jun ada nambahin enggak Pak? Apa sudah cukup Pak? Silakan. Cuma kalau sedikit ya kalau kita merujuk ke PMK PMK 20 ya. Iya, yang terbaru PMK 20 PMK Pak. 20 tahun 2023 itu kan di pasal 3B poin 4 yang disebutkan bahwa pembayaran kinerja bulog pada hari pertama bulan Januari itu diajukan di bulan Desember tahun berjalan. Jadi makanya kita akan perlu teknisnya secara detail itu langkah-langkahnya tahu nanti seperti apa. Cuma memang secara tersirat di pasal 3B poin 4 ini disebutkan bahwa untuk mungkin pada hari pertama bulan Januari itu merupakan pengajuan bulan Desember. Artinya memang secara pembayaran waktunya itu bulan Januari, cuma secara pembebanan itu menjadi beban APBN bulan APBN tahun 2024 atau periode berjalan. Jadi ya kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi ya kemungkinan besar untuk Januari nanti dibayarkannya itu di Januari, Desember ya, dibayarkannya di Januari. Ya, karena pengalaman kami pun di Kementerian Keuangan itu tidak ada pembayaran mungkin 2 bulan itu dirapel dalam 1 bulan itu belum pernah ada. Ya, jadi Desember tetap normal, Desember untuk yang pembayaran di Desembernya itu per Januari tahun berikutnya. Ya, cuma sekali lagi nanti kepastiannya kita tunggu ya, seperti itu Mbak. Iya, baik terima kasih Pak Jun. Berarti kalau sesuai PMK tadi, istilahnya perhitungan absensi atau kehadiran kinerja di Desember itu tetap di Januari ya Pak ya, sebagai dasar pembayaran untuk Januari gitu ya. Iya, betul. Oke, baik kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Terima kasih Pak Junaidi ya atas penyampaiannya Pak gitu dan informasinya dan kita tunggu LLAT berikutnya. Tahun ini kurang lebih penyelesaian seperti itu ya Mas Arinto ya. Gimana Mas? Oke, aman ya Mas Arinto ya. Iya Mbak. Oke, nanti kalau ada kurang jelas ini Japri ya. Iya boleh Mbak. Oke Chat Mbak. aja untuk Siap Mbak. koordinasi lebih lanjutnya. Oke, sama-sama. Iya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, ada yang disampaikan lagi atau sudah cukup? Karena memang ini ya perhitungannya kan dasarnya beda-beda juga regulasi tiap kementerian lembaga gitu. Kalau memang dirasa sudah cukup, kita akan langsung lanjut ke teknisnya ya Bapak Ibu ya. Yang untuk tata cara di aplikasi gajinya gitu. Mungkin beberapa satker kemarin kayaknya udah berhasil juga membuatnya gitu. Ini kita coba ulang lagi ya. Dia mohon izin share screen. Nah, pertama itu kami sudah kirim ini ya Bapak Ibu ya, link materinya. Di situ sudah ada Juknis, kemudian PPT, terus ADK juga. ADK ini ADK Excel yang nantinya diupload ke aplikasi gaji. Nah, kemudian kalau Juknis gaji webnya sendiri itu ada linknya ya di SID garing gaji Satker ada di sini. Nah, nanti Bapak Ibu di sini kan ada nih menunya ada banyak. Ada untuk gaji, PPNPN. Kemudian kalau misal ada masalah terkait pajak TER yang kadang tuh menimbulkan apa ya, kenapa pajak di bulan ini dan bulan sebelumnya beda gitu. Itu karena ada ketentuan pajak TER tadi yang biasanya tuh disebabkan karena rapel atau ada kenaikan pangkat atau kekurangan gaji itu biasanya menyebabkan perhitungan pajak di bulan itu berbeda.
Nah, kemudian ini ada gaji desktop. Ini misal untuk Satker yang masih pakai GPP desktop. Nah, terus ini di sini ada ADK Tukin. Nah, ADK Tukin ini ADK-ADK yang nanti diupload di aplikasi gaji web untuk pembayaran Tukin ini. Nah, nanti bisa diunduh aja. Ini contohnya. Nah, nanti kan ada banyak ya. Di sini ada tab rekening, terus SK, kemudian daftar bayar. Nah, ini nanti di save per Excel per jenis ya, Bu ya. Bapak Ibu ya, jenis LK, SK, daftar bayar. Nah, mungkin yang pertama kita langsung ke gaji webnya dulu. Tentunya kan Bapak Ibu sudah memiliki apa ya, grade tukin masing-masing berdasarkan perpres masing-masing. Kan perpresnya diatur sendiri-sendiri ya biasanya ya untuk pemberian tukin masing-masing KL. Kemudian apa namanya, setelah disiapkan itu disiapkan juga SK grade-nya, grade terakhir itu berapa nanti itu sebagai dasar di aplikasi gaji webnya. Nah, tentunya yang pertama untuk perekaman tukinnya Bapak Ibu bisa sembari nyimak ya, atau di-download materinya juga boleh. Jadi kalau misal ada yang kurang jelas bisa langsung disampaikan. Nah, ini memang kami apa ya Bapak Ibu ya, tidak ada user dummy soalnya. Nanti kalau misal ada Bapak Ibu yang berkenan share screen atau Mbak saya boleh sharing juga gitu atau bersedia gitu usernya di share screen boleh nanti kita pandu gitu. Oke, langsung saja ya. Nah, ini kan ada Bapak Ibu ya. Jadi langkah pertama itu kita istilahnya membentuk database-nya dulu, database tukinnya. Yang perlu kita siapkan adalah ADK-SK dan ADK rekening. Itu yang pertama. Ini kalau ADK-SK dan ADK rekening itu diuploadnya cukup sekali aja Bapak Ibu, sekali aja di awal. Jadi dipastikan data Excel yang diinput di dalam ADK-SK itu benar gitu ya. Benar dan sesuai. Jadi karena itu cuma sekali aja. Terus kemudian nanti ke depannya cuman upload ADK tukinnya aja. Nah, untuk uploadnya sendiri itu dia ada di menu ini ya Bapak Ibu ya. Utilitas Restore SK Token. Di utilitas Restore SK Token. Itu yang pertama terkait token. Nah, coba kita langsung ke pengisiannya ya. Nah, kalau token kan tadi jenisnya udah disampaikan sama Mbak Yeni ya. Ada token PNS, token P3K, token lain yang biasanya untuk pegawai dipekerjakan, TPG, dan Serdos, itu ya. Itu pakai jenisnya token lain dan kalau SPM-nya tetap pakai token. Terus token TNI dan Polri. Nah, ini data yang diperlukan tadi, perlu data rekening, data SK grading yang perlu disiapkan, dan daftar tokennya, daftar penerimanya. Nah, ini yang pertama kita siapkan tadi ADK data rekening atau ADK SK-nya. Untuk filenya sendiri, ini ya. Nah, misal di sini kita siapkan ADK rekeningnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. ADK rekening ini yang perlu diisi yang pertama kode Satker harus sesuai. Kemudian NIP-nya juga harus sama seperti NIP yang tertera pada aplikasi gaji. Kan biasanya di data gaji itu ada ya data NIP, data nama, itu harus sama persis dengan di aplikasi gaji. Intinya NIP dan nama itu datanya sama dengan data gaji. Kalau enggak nanti ketolak di aplikasinya. Kode bank SPAN ini biasanya sama kayak di suppliernya, di rekening di gaji juga. Ini nama cabangnya bisa disesuaikan BRI cabang mana. Nama rekening ini juga dipastikan benar apakah nomor rekeningnya sama dengan rekening gaji atau ada rekening sendiri. Jadi intinya di sini dimasukkan nomor rekening yang benarnya dan nama rekeningnya juga harus sama dengan nama yang terdaftar pada buku rekening gitu ya. Misal di sini nggak ada gelar ya nggak ada gelar gitu. Karena takutnya kalau di sini di buku rekeningnya nggak ada gelar tapi di sini dicantumkan gelar di nama rekeningnya nanti berdampak pada retur SP2D. Jadi itu ya yang perlu diperhatikan di rekening. Kalau di PPT-nya juga udah dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Kode Satker 6 digit, kemudian NIP-nya 18 digit angka NIP. Namanya juga harus nama pegawai sesuai dengan di gaji web. Kode bank sesuai referensi SPAN. Ini biasanya ada di data rekening pegawai ya di aplikasi gaji. Cabang bank. Nah, nama rekeningnya dalam bentuk angka ya Bapak Ibu tanpa tanda strip. Jadi semuanya angka.
Kalau di buku rekening kan memang dia biasanya ada angka stripnya ya, misal 6751, strip 01, strip berapa. Nah, kalau di sini cukup diisi nomornya aja. Nama rekening sesuai dengan buku tabungan. Itu ya, itu dasarnya. Jadi di sini disesuaikan. Itu yang perlu disiapkan pertama. Kemudian yang kedua yang disiapkan adalah SK, ADKX SK. Nah, ADKSK ini yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, karena kan cuma sekali di awal aja. Nah, ini ada beberapa strukturnya. Ada kode satker masih sama, NIP juga diisi ya dengan NIP pegawainya, tanggal SK sesuai SK grading, nomor SK-nya juga sesuai SK grading terakhir. SK dari mana juga ya, intinya dari tanggal SK, nomor SK sama SK dari berapa, sama uraian SK-nya itu berdasarkan SK grading terakhirnya. Karena itu akan menjadi dasar perhitungan tukinnya yang akan dibayar ke pegawai tersebut. TMT. Nah, terus yang jadi perhatian adalah di sini kode grade-nya ya, Bapak Ibu ya. Kode grade-nya itu diisi 06. Depannya harus ada angka 0 ya. Jadi kalau misal 6 aja itu nggak boleh. Nggak bisa gitu. Nanti di sistemnya akan tertolak dengan keterangan apa ya, kode grade tidak ditemukan berdasar perpres gitu. Karena di aplikasi itu di settingnya dia ada angka 0-nya di depan 06, 09 gitu. Jadi ketika di-uploadnya angka 6 aja, itu nanti nggak terdeteksi sama aplikasi gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini kode grade-nya 06 ya Bapak Ibu ya. Kemudian nilai grade ini ya sesuai dengan nilai grade yang tertuang dalam SK gitu. Nilainya berapa disesuaikan masing-masing KL kan ada peraturannya sendiri-sendiri. Kemudian, nah presentase di sini tuh merupakan presentase berapa persen pegawai tersebut berhak menerima. Jadi kan misal ada yang masih CPNS kan biasanya 80%. Itu berarti ditulis 80. Atau misal ada cuti yang lain atau sebagai macamnya itu, ini intinya diisi berapa persen pegawai tersebut berhak menerima. Sama kayak yang di sini ya, kalau di PPT-nya juga ada penjelasannya, nanti Bapak Ibu bisa cek. Nah, ini kode grade diisi 2 digit. Nilai penghasilan pertama, nilai penghasilannya cukup diisi nilai penghasilan pertama aja ya, karena ya cuma satu itu kan. Terus presentase penghasilan yang diterima, default isi 100. Tapi misal ada hal-hal lain yang mengharuskan ada potongan, atau misal ada penurunan hugdis ya, hugdis atau apa, misal cuman menerima 75% atau segala macam, itu di apa ya, di setting di sini. Itu untuk struktur SK. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah ADK tukin bulanannya. Kalau rekening dan SK hanya satu kali, kalau daftar bayar yang ini tuh setiap bulan ya Bapak Ibu ya, setiap bulan ketika mengajukan tukin. Masih sama diisi kode satker, bulannya bulan berapa, misal untuk bulan depan berarti tukin Juli ya 07 tahun 2024, NIP-nya nama pegawai masih sama, nomor SK ini juga harus sama ya dengan dengan SK yang diinput di dalam ADKSK tadi. Kan tadi kita udah input tuh di sini data SK-nya. Nah, di sini juga harus sama. Dari mulai nomor SK, kode grade, nilai bruto itu harus sama. Kemudian di sini ada nilai potongan, Bapak Ibu. Nilai potongan ini digunakan apabila ada pegawai yang mungkin tukinnya dipotong karena kehadiran atau hal-hal yang lain. Misalkan telat absen atau apa itu kan kadang ada potongannya ya. Nah, itu di inputnya di sini. Nah, di inputnya itu ya angka aja ya, nggak usah titik koma segala macam. Nggak ada spasi juga, pokoknya pure hanya angka. Nah, nanti di bulan itu ada nilai bersih yang diterima oleh pegawai tersebut. Jadi nggak usah khawatir, misal ada potongan absen nih Mbak, atau potongan kinerja segala macam itu di input di mana ya gitu. Nah, di inputnya di nilai patongan. Kemudian di nilai bersih ini jangan di copy paste ya Bapak Ibu ya, atau diketik manual. Ini sudah otomatis terhitung dari kolom H2 dikurangi I2 gitu. Nah, di sini udah ada rumusnya. Otomatis, jadi jangan di copy paste. Mungkin kan Bapak Ibu ada punya Excel ya, Excel CSV sendiri. Itu di nilai bersihnya jangan di copy paste, cukup di sini aja yang di copy paste ya, nilai bruto sama nilai potongan. Kalau di nilai bersihnya dia udah otomatis dari rumus. Karena kemarin case-nya ada kejadian di satker lain itu di sininya di copy atau dia input manual. Akhirnya di aplikasi gaji webnya
ketolak juga gitu. Tidak apa ya, tidak terbaca oleh sistem. Itu ya. Ini kode banknya sama, diisi sama seperti yang ada di rekening tadi. Ini juga sama, diisi sama kayak rekening. Nomor rekening sama ya. Ini data rekening tuh pokoknya samalah datanya dengan yang diinput pada ADK rekening. Terus daftar bayar. Kemudian di sini ada bulan awal tahun, itu diisi ya. Karena tukinnya misal 1 bulan aja yang diterima, berarti ya diisinya misal bulan Juli nanti 07/2024 sama 07/2024. Nah, tukin kalinya berapa? Berarti satu bulan aja. Kecuali kalau dia ada rapel ya. Misal ada rapel kan, misal di sini ada Januari. Ya Januari berarti 01/2024 sampai 07/2024 ada misal 7 bulan yang belum dibayar gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk ADK-nya. Jadi ada 3 ini yang perlu Bapak Ibu siapkan. Nah, setelah itu nanti diunduh ya Bapak Ibu ya. Maksudnya apa namanya? Disimpan sebagai TXT. Yang di-upload tuh TXT ini coba saya unduh satu dulu. Nah, TXT pun nanti di TXT yang di kolom kode satker nama NIP ini dihapus ya. Jadi di dalam ADK TXT itu pure hanya isi data aja, nggak ada kategori-kategorinya. Kalau misal ada yang mau disampaikan atau ditanyakan langsung aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kita santai aja. Nah, ini kan kalau contoh di Excel-nya. Nah, nanti kalau kita TXT-kan, dia kan akan menjadi... Nah, nanti di TXT ya. Nih. Nah, kan jadi TXT nih. Nah, di TXT ini isinya harus data aja ya Bapak Ibu ya. Aduh. Nah, ini harus bersih, dihapus. Yang ada kategori jenis-jenisnya, kode satker, bulan, dan segala macam. Itu harus dihapus. Jadi, pure di sini itu hanya berisi, apa namanya, datanya aja. Dan setiap dari kode satker, dari setiap ini, isian data itu hanya terdiri dari satu tab aja, atau satu spasi gitu ya. Nah, terus di sini nggak boleh ada spasi di bawahnya. Intinya harus berisi data angka-angka aja. Ini baik untuk ADK SK, ADK rekening, dan ADK token. Konsepnya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau sudah di-convert ke TXT, jadi pure isinya ini aja. Terus nanti tinggal di-save ulang. Seperti itu. Ini seperti yang, ini kalau misal nanti pengisian di tabel-tabelnya agak bingung, bisa dipajang juga di slide struktur data pembayaran token. Itu diisi apa aja. Nah, ini sama ya, formatnya menggunakan format TXT. Nah, uploadnya di menu apa? Bapak Ibu bisa login ke aplikasi gaji. Kalau misal 3 database tadi udah siap, Bapak Ibu bisa ngupload masing-masing ADK datanya. Data rekening itu di menu utilitas, restore rekening token. Bisa sembari dicek ya di aplikasi gaji ya Bapak Ibu ya. Ini karena kami tidak ada usernya, jadi nggak bisa menampilkan langsung, tapi menunya nggak apa-apa Bapak Ibu. Jelas ya di utilitas dan di restore token. Ada di sini. Kelihatan nggak? Ya, kalau ada di sini ya. Nah, ada di sini. Nanti ada menu utilitas restore token. Begitupun dengan restore SK token. Begitupun dengan ADK rekening, berarti di utilitas, terus di menu restore rekening gitu. Dan ini cukup dilakukan sekali saja ya Bapak Ibu. Jadi dipastikan sudah benar penginputannya. Jadi lebih berhati-hati dan diteliti ulang ketika mau upload ADK rekening maupun ADK SK-nya. Jadi dipastikan yakin benar baru diupload. Karena nanti berpengaruh ke pembayaran tukin ya. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu melakukan perekaman tukin. Tadi juga udah disiapkan ya, apa namanya, ADK tukin ininya tadi sudah disiapkan. Sudah sesuai. Nanti langsung diupload aja di menu
Utilitas, restore SK Tukin udah. Nah, untuk Tukinnya itu di menu ini ya. Bentar, ini upload ADK SK, upload ADK rekening tadi udah. Nah, rekam Tukin ini di menu gaji. Menu gaji ya Bapak Ibu, gaji di proses Tukin. Terus nanti diklik tambah kan. Ketika klik tambah, ini kalau misal Bapak Ibu mau praktek juga boleh sekalian ya. Gaji, terus proses Tukin, klik tambah, terus pilih jenis Tukinnya. Dipilih apakah, nah di sini kan ada itu jenis Tukinnya, Tukin Indu atau bulanan, itu silahkan dipilih. Terus periode bulan, tahunnya, keterangannya juga dipilih. Setelah itu diklik simpan. Nah, ketika selesai klik simpan, itu nanti kan membentuk header tuh kayak sebaris tuh. Tukin bulan apa misal Juli. Terus statusnya masih RUH Tukin, pembuatan daftar. Nah, Bapak Ibu tinggal upload aja. Di situ nanti ada apa ya? Tombol aksinya sih. Gitu, tombol aksi nanti diklik terus upload daftar rekening Tukinnya di situ. Setelah upload nanti diklik refresh atau hitung Tukin. Setelah itu selesai perhitungannya. Mirip-mirip apa ya, gaji ya kayaknya. Mirip gaji, cuman gaji kan dia nggak upload ADK, tapi kalau ini upload ADK gitu. Kalau sudah selesai di siapa di eh, operator PPABP uploadnya langsung disetujui oleh PPABP-nya. Disetujuinya di menu RUH Tukin, terus setujui Tukin. Menunya ini ya, sama kayak waktu persetujuan uang makan. Nah, kalau sudah dicetak ya Bapak Ibu daftar Tukinnya, jangan lupa dicetak dulu. Setelah disetujui PABP, kita cek dulu datanya apakah sudah benar perhitungan gajinya, perhitungan Tukinnya gitu ya. Ada di menu laporan cetak Tukin. Lalu klik download filenya. Langsung cetak Tukin aja. Nah, kalau sudah, ya udah nanti kalau sudah sesuai berat semua berarti baru kirim Tukinnya ke bendahara kayak uang makan seperti biasa tuh, balik lagi ke menu gaji, terus menu Tukin, proses Tukin, terus dikirim ya. Biasanya ada kayak tombol kirim pesawat kecil gitu. Setelah itu disetujui sama bendahara. Di menu yang sama, masih menu yang sama ya Bapak ya, gaji, proses Tukin, terus pilih di header Tukin yang mana yang akan disetujui, baru nanti disetujui oleh bendahara. Setelah bendahara, nanti dikirim ke PPK. Bendahara klik kirim ke PPK. Setelah kirim ke PPK, baru disetujui oleh PPK. Sudah, jadi untuk Tukin juga tahapannya sama kayak uang makan Bapak Ibu, setelah kurang lebih sama persis. Cuma beda di upload ADK Tukin aja gitu. Kalau udah disetujui sama PPK, udah Bapak Ibu langsung bisa impor dari aplikasi Saktinya. Untuk impornya sama Bapak Ibu ya. Sama kayak menu gaji juga. Cuman tinggal dipilih jenisnya aja tadi Tukin. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait langkahnya? Atau ada yang ini mau meminjamkan user boleh? Biar saya tampilkan di sini. Izin Mbak Dila. Iya, siapa nih Mbak Sri ya? Ya, izin Mbak. Apa Mbak? Gimana Izin tuh? bertanya Mbak. Tadi kan saya udah nyoba restore SK. Udah Iya, diinput oke. pegawai. Ada message-nya ini, bentar. Ada message-nya ini, share screen aja gimana Mbak? Boleh. Boleh Mbak? Ya. Bentar dulu. Udah kelihatan Mbak? Udah. Message-nya ini nih Mbak. Sama nih ya. Ini waktu upload ADK SK ya? Iya, barusan ini tadi Mbak. NIP SK nilai persen Tukin kosong. Kemudian nilai apa Tukinnya ini berbeda Mbak. Emang ada referensi grade Tukin ya Pak di gaji web nih Mbak ya? Coba klik, coba di close dulu Mbak.
Ya. Terus ke itu menu referensi. Ada Kemudian? tukin nggak ada sih kayaknya ya. Berdasar perpres masing-masing sih Mbak. Kalau di sininya nggak ada sih. Coba lagi itu tadi apa tolakannya? Makanya. Yang benar nih yang ini Mbak. Yang 10.936.000. Selisih-selisih sedikit sih. Ini lebih 100 kan. Kemudian yang lain juga ini beda 100. Yang benar di bawah. Kalau dari data apa namanya? Dari Satker SK. yang mana? SK dari Satker yang mana? Yang 5.979.200. 599. Oh, tapi dia selisih 100 ya. Sebentar, Ya, NIP, ini yang nama grade 10 nilai di SK. Ini waktu upload SK ya, Mbak ya? ya betul Mbak. Tapi saya belum yang apa harus berurutan Mbak. Tadi Yang upload apa dulu? Baru ini Mbak. Rekening? Enggak, baru yang ini. Yang rekening belum. Apa harus runtun? Rekening dulu apa? Kalau rekening sama SK sih nggak masalah sih, Mbak. Iya. Tapi coba rekening dulu deh. Oh, saya belum saya Oh, belum ini ya? input yang rekening Mbak. Cuma ini lebih besar nilai referensi. Ya, maksud saya ini kok ada nilai 5.979.300 dari mana ya Mbak ya? Padahal kan di yang benar yang 5.979.200 ya? Ya, betul di PRJ-nya, di SK-nya menyebutkan grade-nya sebesar itu Mbak. Boleh ditampilkan ADK Excel-nya, Mbak? Oh iya. Mbak. Geser ke kanan. Tadi udah dihapus ya, Jadi tapi ya kode Satker NIP-nya. Yang di biru-biru atasnya udah dihapus ya. Udah dihapus Pak, emang di kopinya dari nomor 2 ini Mbak. Oke. Ini emang kutip ya Mbak ya, kutip, kemudian kutip lagi NIP-nya, ini kutip juga. Ini lanjut ke sana. ini kan ada nilai grade Mbak. Nilai grade-nya nilai grade-nya cukup 1 aja kan Mbak ya, karena kita cuma 1 kan. Kemudian ini. Oke. Sudah sama ya sebenarnya ya. 5.979.200. Iya Mbak. Kalau di tekstingnya ada Notepad-nya jadinya kayak gini kayak Mbak. gimana tuh? Kayak gini Mbak, agak berantakan cuman gak ada tanda kutip sih. Tab-nya juga Ya, cuma udah bersih ya, maksudnya udah aman semua gitu. Coba balik nggak lagi ke lebih kayak notifnya, gini. Mbak. Kenapa ya? Coba ke notifnya. Yang tadi ketalakan. Kalau dari Excel-nya kan udah ya. Di close aja, Mbak. Oke. Tolakannya apa tadi? Coba biar saya foto. Itu semua pegawai ya berarti ya, Mbak ya? Oh, ini. Bentar. Iya, karena saya langsung semua pegawai saya. Oke, coba difotoin, Mbak. Yang bawah tolakannya juga sama ya berarti ya? Gimana Mbak? Bentar, tuh tadi kan ada double. Yang bawah tadi ini apa? Tanggalnya tanggal di belum SK-nya berformat Mbak. ini ya. Year, day, mana. Udah saya benerin, muncul lagi kayak gini. Oke, boleh. Yang kedua tadi munculnya yang ini ya? Ini yang kedua kan ya Mbak ya? Apa yang pertama? Ya, yang kedua Mbak. Boleh di-downloadin aja XLS-nya ke saya. Nanti dikirim. Itu Mbak, XLS-nya itu tuh. Yang ini, downloadan tolakannya. Tolakannya di-download dulu, diklik yang XLS. Ya. Oke. Nanti dikirim ke saya. Dikirim japri Mbak ya. Sama yang Excel yang tadi, Excel yang SK itu juga dikirim ya. Yang rumahnya. Nanti biar saya izin cek bertanya dulu. lagi Mbak. Izin Mbak bertanya lagi Mbak. Ini kan ada yang CPNS ya Mbak ya. Kalau CPNS kan dibayarkannya 80%. Nah, nilai grade-nya ini yang 80% atau yang full ya Mbak ya? Nilai grade-nya itu
Tapi kalau nilai grade di SK itu terteranya gimana? Dinyatakannya udah 80% atau di SK-nya dinyatakan 80% itu sama dengan sekian Di atau SK-nya itu 100% Mbak, itu udah ini? di SK-nya itu tidak tercantum nominal Mbak, cuman dibilang grade 8 gitu. Apa misalnya grade 7 gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Grade 7. Nah, kita di Perja aturan kita kan grade 7 ada nominalnya gitu Mbak. Mm-mm. Nah, ini maksud saya yang grade 7 CPNS ini isinya nilai grade-nya 80% dari Tukin full atau full Mbak yang untuk statusnya CPNS. Karena kalau di SK-nya tidak tertera gitu Pak. Hmm. Nominalnya yang 80% maupun yang full Mbak. Tapi biasanya gimana Mbak kalau untuk pembayarannya untuk CPNS? Di CPNS luar gaji? 80% Mbak. 80% 80%. dari? Tukin full. Nah, berarti kalau di situ tadi di inputnya apa? Tukin fullnya atau ini? Saya tadi buatnya Tukin yang 80% Oh, nilai grade-nya. oke. Jadi gini, kalau misal di situ, nilai grade-nya di situ 80 ya, yang di Nah, input yang di ini situ. Mbak, Heeh. yang 100 kan nilainya segini. Heeh. Kalau yang 80% berarti 80% dari ini ya, 3132 Hmm. 760 gitu. Kita nulisnya yang Heeh. full atau yang 80% ya, Mbak? Kalau nulisnya di situ yang full, tapi Oh, yang presentasenya yang full. diisi 80. Jadi biar 80. Oh. nanti presentase ketika perhitungan tukinnya itu udah sesuai 80%. Nah, nanti Gitu ya, Mbak. ketika apa namanya? Ketika pegawai tersebut sudah diangkat PNS dan berhak 100%, itu Satker tinggal update presentasenya aja gitu. Oh, gitu, Mbak ya. Kalau misal Oke. diisi di dasar tukinya diisi langsung CPNS, nanti harus update SK grade-nya lagi gitu. Iya, Mbak. Izin, Mbak. Nah Satu ya. lagi, Mbak. Kan Mm-mm. kalau yang bulan lalu itu kan nama penerimanya itu kan udah terdaftar di supplier di Omspan ya, Mbak ya. Iya, Ah, dan ternyata saya data nih kemarin ada perbedaan sama nama pegawai yang ada di GPP. Nama Beberapa pegawai pegawai. ya. Nama pegawai Ya, apa nama contohnya rekening? Nah, ya gimana? nama nama pegawai, Mbak. Oke. Misalnya di GPP itu Sri, SH. Nah, di Mm-mm. GP di apa data Tukin di Omspan itu SH titik gitu. Itu kan nanti berbeda Mm. ya, Mbak ya. Itu Mm-mm. Mm-mm. kita sesuaikan sama GPP kan, Mbak? Iya. Jadi mungkin Itu kan, gimana gimana? ngubahnya, Mbak? Oke, jadi Gimana gini. ngubahnya, Mbak? Jadi gini ya, dulu kan mungkin karena masih manual dan belum pakai aplikasi gaji, perbedaan nama itu dimungkinkan gitu kan ya, nama pegawainya. Ya. Nah, sedangkan karena sekarang sudah menggunakan aplikasi gaji, di mana database-nya ngikut gaji, namanya kan harus sama, ya kan Mbak ya? Nah, berarti Iya, siap. nanti bisa dilakukan BCSU untuk suppliernya. Pertama, nanti Mbak kan ini nih, upload data Excel yang ini ya, misal udah berhasil, sesuai data gaji. Setelah itu kan import ya, import ke aplikasi Sakti ya. Mm-mm. Nah, ketika import aplikasi Sakti, itu sama mekanismenya kayak mau import gaji. Dia di menu komitmen, terus di Mm-mm. import data GPP kan, terus Mm-mm. dipilih bulan apa, periode kapan, pilih tukin. Setelah pilih Mm-mm. tukin, pilih nomor tukinnya berapa, klik import data pegawai terlebih dahulu. Mm-mm. Ketika klik import data pegawai terlebih dahulu, otomatis kan di Saktinya, di RUH suppliernya, itu dia sudah terupdate namanya sesuai dengan eh, nama pada data gaji. Ya. Nah, kemudian langsung setelah itu Mbak import ADK data gaji, ada data tukinnya. Mm. Ini yang saya tanyain dulu, rekening tukinnya sama nggak sama rekening gaji? Beda, Mbak. Oh, beda. Tukin Karena BLI. Heeh. Karena case-nya beda ya. Kalau case-nya Ya. rekening tukin dan rekening gaji sama, itu biasanya kan nggak masalah gitu. Tapi ini karena case-nya rekeningnya beda, berarti nanti dilakukan BCSU, Mbak. Setelah impor data pegawainya sudah di Sakti, terupdate kan data Mm-mm. supplier di Saktinya. Mm-mm. Nah, nanti kirim Ya. OTP BCSU, perubahan supplier ke KPPN gitu. Oh, gitu Mbak ya. Iya, Berarti langsung itu aja kirim BCSU kayak biasa ya Mbak ya? iya, Nggak betul. pakai surat perubahan-perubahan gitu nggak? Enggak, sekarang Oh karena nggak. sudah by sistem aplikasi, Iya, jadi iya Mbak. Iya cukup Mbak. Siap BCSU Mbak. aja gitu. Itu Mbak, Mm-mm. ada yang Uh-uh. disampaikan lagi? Ini kendalanya Itu aplikasi ya aja tadi ya? Mbak. Iya Mbak. Uh-uh. Oke.
Sementara itu aja dulu Mbak. Oke. Nanti bertanya lagi kalau ada kendala lagi. Ya, siap. Boleh ini Mbak pinjam share screen-nya Mbak buat nunjukin Share screen-nya. ke teman-teman yang lain karena kami nggak ada user gaji gitu. Karena kan kami juga di Iya. KPPN terpusat gitu ya, jadi nggak punya user gaji gitu. Nah nanti Ya, siap Mbak. boleh Mbak izin saya ini ya pandu ya. Nanti Bapak Ibu. Oh ya Mbak. Oh iya siapa nih? Mas Taufik. Kenapa Mas? Nggak terkait BCSU tadi, Mbak. Mm-mm. Kondisinya kalau kita ngajukan, kalau rekening tukin dan rekening gaji berbeda, berarti Mm-mm. pada saat kita mengajukan rekening tukin, kita Mm-mm. BCSU, Mbak ya. Mm-mm. Kalau beda Terus ya rekeningnya. mau mengajukan gaji lagi, BCSU lagi, Mbak. Ini rekeningnya sama apa beda Mas? Tapi kasusnya rekening Seandainya tukin beda. sama gaji. Kalau seandainya beda nggak perlu. Karena kan kalau yang kasusnya Mbak Sri tadi, dia rekeningnya beda juga kan. Nah, terus di supplier tukin, rekening tukin itu nama pegawainya beda dengan di nama gaji gitu. Sedangkan ke aplikasi gaji kan mintanya nama pegawainya harus sama nih. Nama nggak mau rekening tukinnya yang diubah. Nama pegawai di rekening tukin itu diubah disamakan dengan nama pegawai di gaji induk. Kalau gaji induknya nggak perlu BCSU lagi, karena rekening gaji induknya sebagai dasar dari data rekening pegawainya gitu. Oh, jadi nama rekening satu dengan dua rekening yang berbeda bisa seperti itu, Mbak. Nama pegawai Mas, bukan nama rekeningnya. Iya, Ya, nama pegawai. kalau nama rekeningnya tetap mengikuti masing-masing di buku tabungan. Tapi kalau nama pegawai bisa kok, dia satu nama pegawai tapi untuk dua rekening itu bisa. Oke, terima Ya, kasih, Mbak. dengan catatan rekeningnya beda ya. Iya, Mbak. Rekening tukin dengan rekening gajinya. Oke, kita lanjut ya. Ini mungkin nih alhamdulillah nih kebetulan Mbak Sri share screen sekalian aja. Jadi tadi pertama itu upload SK ADK rekening ataupun SK sama aja sih. Itu di menu utilitas, terus di restore ya Bapak Ibu ya. Terus restore SK tukin, coba klik tambah Mbak. Ya, tambah. Nah, nanti dipilih aja jenis SK-nya apa, kemudian nanti bisa ini. Coba jenis pegawai itu ada apa aja Mbak pilihannya Mbak? Jenis pegawai. Nah, ini SK Jenis reguler. pegawai. Nah, ini SPNS ya berarti ya. Kan ada TNI, Polri atau yang PNS lain. biasa. Ya, PNS biasa. Sesuai masing-masing. Nah, kalau jenis rekening kan tadi ada. Coba bisa diklik Mbak. Reguler. Ada PLT, tubel, cuti, dan lain-lain. Ini case-nya untuk misal ada pegawai yang diangkat PLT, nanti direkam lagi SK PLT-nya gitu. Atau lagi tubel, direkam lagi. Karena ini masih awal, database awal, jadi pilihnya SK reguler. Ya, diklik Mbak SK reguler. Terus Bapak Ibu bisa langsung upload aja ya ADK-nya. Mana ini belum bisa lanjut ya Mbak, dibatal aja. Takutnya di ADK-nya ada yang belum pas. Selanjutnya ke restore di utilitas lagi Mbak. Utilitas terus di restore rekening. Ya, diklik aja. Sama ya, ditinggal tambah. Terus nanti dipilih rekening tukin. Nah, ini kan ada banyak rekening ya, rekening tukin. Nah, PNS biasa juga masih sama. Terus diupload file ADK rekeningnya Bapak Ibu ya. Simpan, sudah. Setelah selesai, baru nanti buat ADK tukin yang dibayar setiap bulan. Nah, itu di menu gaji, Mbak, izin. Terus proses tukin. Nah, ya. Oke, di sini ya Bapak Ibu ya. Ntar loading ini. Jadi yang ADKSK sama apa tadi rekening sekali aja. Nanti tiap bulan tinggal di sini aja. Insya Allah kalau database-nya udah selesai, udah ada kendala itu nanti lebih mudah Bapak Ibu. Ini karena peralihan dan awal wajar ya ada sedikit problematik atau sedikit ya gini lah ya kendalanya. Siapa? Aku nge-lag. Oh ya, udah bisa belum? Saya agak nge-lag ya Bapak Ibu ya. Apa udah bisa nih? Masih nge-lag ya? Masih nge-lag. Jadi wifi tadi Iya keputus ya Allah. Koi.
Apaan tuh, Ci? Maaf, Mbak Ibu ya, tadi sedang terkendala jaringan. Sudah jelas suara saya? Belum masuk. Bentar, masih loading. Halo, cek. Coba di ini Kak. Aku di situ nggak ada ya? Oke. Ya, maaf Bapak Ibu ya. Kelempar dari Zoom tadi saya. Udah jalan ya berarti ya. Di pembayaran tuki, ya, ruha pembayaran uang tukin. Setelah itu dipilih jenis tukinnya apa. Misal pengajuannya di akhir bulan dan mau saya tanggal 1 ya ditukin induk. Kalau misal susulan, apa juga dipilihnya tukin susulan ya. Paling cepat tanggal 1. Terus jenis banknya, oke. Kemudian ke jenis bank, Mbak. Oke. Nah, ini tergantung dengan kalau nanti ada P3K ya berarti P3K. Terus tanggal pembuatan ADK tukinnya. Misal hari ini. Nah, udah. Kalau setelah itu bulan periodenya juga dipilih ya, misal bulan Juli. Setelah itu diklik simpan. Coba boleh simpan, Mbak. Yang Juli belum buat kan ya? Belum, Mbak. Oh iya, belum bisa disimpan ya kan Belum jenis bisa, banknya. Mbak. Karena jenis banknya belum ada, Mbak. Disimpan dulu nggak apa-apa. Nanti bisa diedit. Pilih BRI dulu. Tanggalnya hari ini, misal buatnya tanggal pembuatan ADK token. Oke, boleh disimpan. Nah, nanti tampilannya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Terus diklik itu Mbak, coba daftar buku ya, tandeng buku. Nah, nanti langsung klik upload daftarnya Bapak Ibu. Coba ke atas. Nah, situ ya. Tuh nanti coba bisa diklik. Belum Nah, ada. tambah. Coba. Nah, nanti langsung upload ADK token yang tadi Excel-nya di situ. Jadi kita ya Bapak Ibu ya. Coba bisa ditutup. Nah, sebenarnya teknis di itunya simpel ya, di aplikasi gajinya. Cuman biasanya memang em, kendalanya itu di aplikasi ketika kita awal ngupload ADK SK-nya, ADK token itu memang banyak kendala Bapak Ibu. Dah, itu bisa dicoba di keatasin Mbak. Setelah selesai upload daftar, nanti Bapak Ibu jangan lupa klik hitung token itu ya. Nah, refresh data ini jangan lupa diklik. Terus di close aja. Kalau sudah di close nanti di sini aksinya akan berubah. Jadi nggak hanya 2 ini, tapi nanti akan ada aksi untuk cetak daftar tukin sama perhitungan tukinnya. Nah, kalau sudah di sini, Status pajaknya kenapa tertanggung ya, Mbak? ya? Ya? Status pajaknya tertanggung. Kalau biasanya enggak ya. Kalau misalnya nggak tertanggung ini bisa diganti, Mbak. Coba Jadi kita ngisinya ini nanti tertanggung atau enggak nih, Mbak? dihapus. Kalau tukin Pajak. tertanggung ya. Kalau tukin PNS tertanggung, tapi tukin P3K itu yang dia tidak ditanggung sama pemerintah. Oh ya. Ya, nanti ini ada pilihan jenisnya. Misal dia tidak tertanggung, pilih tidak tertanggung ya. Gitu. Nah, kalau sudah, setelah di sini nanti selesai, nanti Bapak Ibu lanjut ke persetujuan PPABP di menu gaji juga. Coba Mbak langsung ke menu gaji. Persetujuan gaji. Klik. Persetujuan tukin ada nggak? Di Iya, menu Mbak. mana sih? Apa langsung ke ini? Siapa Proses namanya? tukin, Mbak. Oh, iya, Proses proses tukin, tukin nanti Mbak. di menu di sini untuk PPABP. Tapi kalau untuk bendahara, PPK itu di menu proses persetujuan tukin. Gitu ya. Tapi ini nggak bisa lanjut juga ya, belum bisa lanjut karena
Mbak Belum Sri kan belum entry. ada datanya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi disiapin dulu aja data adik-adikannya. Nanti kalau misalnya ada kendala, disampaikan ke KPPN biar kita telusuri bareng-bareng ini kendalanya di mana atau kesalahan inputnya di mana gitu ya. Ya, oke. Terima kasih Mbak. Nah, pertama untuk yang P3K ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk P3K itu sebenarnya mekanismenya sama persis dengan Tukin PNS. Sama persis. Cuman dia bedanya ada di awalannya, pembentukan database-nya. Ulang. Nah, pembentukan database-nya coba dulu. Nah, jadi kan tadi sama ya, ADKSK, rekening sama token. Tapi untuk P3K itu, dia sebelum mengupload ADKSK, ADK rekening, dan ADK token, terlebih dahulu, ini ya, jenisnya ada di menu bab 2, perekaman token non-PNS. Terlebih dahulu, melakukan restore data P3K-nya. Nah, restore pegawai PNS. Pegawai non-PNS-nya di menu utilitas, terus menu restore pegawai non-PNS. Di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi P3K sama PNS udah wajib pakai ini. Nah, di menu apa nih menu ya, menu utilitas restore pegawai non-PNS. Setelah itu diklik tambah aja, diklik tambah, habis klik tambah dipilih ya jenis pegawainya. Kalau tadi kan restore pegawai non-PNS, pilihnya yang P3K, dipilih bulan Juni, satker gajinya, pembayar gajinya di mana, misal kejaksaan atau di Kemenak gitu. Setelah itu diklik refresh aja, simpan dulu, habis itu diklik refresh. Nah, nanti akan muncul, ini tandanya sudah berhasil, sudah terbentuk database-nya untuk P3K. Nah, kalau sudah, nanti lanjut ke restore rekeningnya. Kenapa ini perlu dilakukan restore? Karena kan kalau P3K, restore penghasilan non-PNS ya. Kalau P3K kan gajinya masih di desktop ya, nggak di gaji web. Jadi belum ada database-nya gitu. Jadi selanjutnya restore penghasilan non-PNS. Menunya sama di utilitas di menu restore penghasilan non-PNS. Kalau sudah, diklik tambah aja, klik tambah. Setelah klik tambah, dipilih jenis pegawainya P3K, bulan bulan apa, terus disimpan. Setelah itu restore penghasilan PNS-nya sudah berhasil. Notifnya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, sudah berhasil restore data pegawai P3K-nya sama restore penghasilan PNS non PNS-nya, lanjut nanti langsung dilakukan proses seperti seperti tukin pegawai. Ya, upload ADKSK, upload ADK rekening sama ADK tukin bulanan gitu. Ini juga untuk P3K, dia cuma dilakukan sekali aja untuk restore penghasilan non-PNS dan restore data pegawai non-PNS-nya. Itu cuma sekali. Nanti ke depan terus diupload juga ADK SK dan ADK rekeningnya sekali juga di awal sama PPNS, baru ADK tukin bulanan seperti biasa. Jadi itu ya untuk P3K. P3K dan PNS wajib menggunakan aplikasi gaji. Nah, kalau yang TPG selain P3K dan PNS, TPG sertifikasi dosen itu langsung ke aplikasi Sakti aja ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek langsung juga menunya di Sakti ya. Bagi yang ini. Hah? Apa udah deh? Udah ada ya? Salah lagi. Nah, tapi ini kayaknya di kami di user Dami Pandu Sakti belum update Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa cek sendiri ya menunya.
di menu komitmen, terus upload atau impor, impor GBP terpusat, sama ya. Nanti pilih jenis pegawainya P3K. Ini kalau untuk P3K tinggal dipilih tukin bulan apa, misal bulan Juli. Kalau misal untuk selain P3K dan PNS, itu di sini seharusnya ada satu pilihan lagi Bapak Ibu. Bukan di sini ya. Waktu buat SPP. Ini untuk P3K dan PNS aja ya. Nah, kalau untuk sertifikasi dosen, TPG, terus pegawai yang diperbantukan gitu-gitu, langsung aja di SPP-nya, langsung buat SPM-nya. Ya, RUH pembayaran, catat keluar SPP. Terus pilih tukin juga ya jenisnya, tetap tukin. Kemudian bisa tukin bulanan, ditambah. Nah, terus kan nanti pilih ini ya, jenis gajinya. Nah, di sini kalau untuk yang TPG gitu-gitu, Serdos dan segala macamnya, di sini harusnya ada pilihan pegawai tanpa data gaji. Nah, itu dipilih di sini. Ketika memilih pegawai tanpa data gaji, nanti itu nggak diminta nomor gajinya atau nomor tukinnya gitu, yang dari aplikasi gaji web. Ini karena user dummy, jadi memang belum diupdate Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu saja. Tapi kalau untuk yang PNS, P3K harus memakai nomor gaji ya. Nih, nanti dipilih aja di sini, terus langsung klik rekam. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk teknisnya.